Allah memberi kita umur itu berarti waktu itu berarti kesempatan. Dan waktu yang diberikan oleh Allah itu terbatas, tidak bisa diulangi lagi. Oleh karena itu, kita mesti memanfaatkan waktu atau umur kita ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak rugi dan tidak celaka. Untuk tidak rugi dan tidak celaka, Allah menyebutnya di surat Al-Asr, supaya kita memperkuat keimanan kita dan kita beramal soleh. Namun beramal soleh itu dimulai dari pola pikir yang benar, sehingga kita bisa mengimani Allah dengan pola pikir yang benar. Iman itu tatarannya di pola pikir, karena iman itu yang kita pelajari ada 6 rukunnya, semuanya pikiran ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada utusannya, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadar. Percaya itu pola pikir. Kemudian kita percaya saja tidak cukup, harus kita buktikan dengan perilaku. Wa amilus sholihat. Kita mesti berperilaku sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah, sehingga kita terbebas dari hal-hal yang mencelakakan kita, hal-hal yang membuat hidup kita sengsara, dan kita bisa memperoleh kehidupan yang membahagiakan. Dengan Allah berfirman, bersumpah dengan menyebut waktu ini, Allah menyebut bahwa di dalam penyebutan waktu-waktu ini ada sumpah yang perlu dicerna oleh orang-orang yang berakal. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Coba kalau kita perhatikan di tayangan ini, kalimat ini dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Hal, apakah? Fi dzalika, dalam hal itu yang sudah disebut tadi, yaitu waktu-waktu yang dipakai untuk sumpah. Qasamun, ada sumpah. Lidzi hijr, bagi orang yang berakal. Jadi kita disuruh menggunakan akal kita. Untuk apa Allah memberi kita waktu? Banyak orang menganggap waktu itu hanya percuma. Ayahsabuna annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu abatha, main-main, sia-sia, dan kalian tidak akan dipanggil kembali menghadap kepada Allah? Jadi umur ini tidak sia-sia, maka setiap detik harus kita manfaatkan dengan baik. Dan yang bisa memanfaatkan itu hanya orang-orang atau makhluknya Allah yang mempunyai akal. Meskipun kalimat ini dinyatakan dalam bentuk tanya, tapi kita lihat penerjemahannya dalam bentuk berita. Tadi saya terjemahkan, apakah di dalam hal itu ada sumpah bagi orang yang berakal. Tapi terjemahan yang tertulis, pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh setiap orang yang berakal. Kalimat berita. Karena apa? Ada kalimat-kalimat yang bentuknya pertanyaan, tetapi jawabannya pasti ya. Jawabannya pasti yes. Misalnya, bukankah Pak Andi itu ketua DKM Masjid Syuhada? Jawabannya pasti ya. Maka kalimat itu sama dengan, kan Pak Andi itu ketua DKM Syuhada. Kalimat berita. Ini jadi pertanyaan yang litakrir. Kali pertanyaan tapi jawabannya mengukuhkan. Betul,
di sini ada sumpah bagi orang yang berakal. Akal di sini disebut dengan istilah hijr. Ini yang suka seperti ini biasanya Dr. Iqbal. Hijr dari kata hajaro, yahjuru, hajron, artinya menolak atau menahan. Hijr berarti penolakan. Lidhi hijr untuk orang yang memiliki penolakan. Tapi penolakan ini diartikan sebagai akal. Akal juga disebut istilah lain ulin nuha, an-nuha. An-nuha artinya juga dari kata naha, yanha, mencegah. Istilah lain untuk akal ada qalb, qalbun, qalbu, artinya bolak-balik, sesuatu yang berbolak-balik. Tapi akal juga disebut lubbun, jamaknya albab. Orang yang punya akal disebut ulul albab. Dalam hal ini Allah menyebut dan memilih kata hijr setelah bersumpah mengenai waktu tadi, dan untuk meyakinkan bahwa semua orang itu selalu diawasi, dimonitor oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, kemudian Allah memberikan informasi mengenai perilaku orang-orang yang melanggar aturan Allah seperti kaum Ad dan kaum Thamud. Nah, ini Allah menyebut orang yang punya akal itu dengan orang yang mempunyai kemampuan untuk menolak. Kenapa hubungannya dengan menolak? Banyak orang diberitahu tentang kebenaran itu menolak. Coba kalau ada dua kelompok, saya ambil yang gampang, yang kelompok partai. Saya tidak membahas mendukung atau tidaknya. Ada satu kelompok orang PDIP, sekelompok lagi orang PKS. Orang PDIP berpidato cerita tentang bagaimana cara membangun Indonesia yang makmur, adil. Diuraikanlah oleh tokoh tadi. Orang PKS akan merespon bagaimana? Itu kan menurut kamu. Itu kan menurut kamu. Kalau menurut kami begini. Lalu orang PKS menguraikan cara membangun Indonesia supaya adil dan makmur adalah caranya harus begini. Yang PDIP itu kan kamu. Ya, artinya masing-masing menutup diri. Aku tidak mau mengambil cara itu. Yang ini juga aku tidak mau mengambil cara itu. Jadi akal kita itu mempunyai kecenderungan untuk membuka pintu terhadap informasi yang dirasa cocok. Tapi kalau ada informasi yang dirasa tidak cocok, pintunya tutup. Seperti kamar. Nah, makanya kamar disebut hujrah. Akar katanya sama, hajaro yahjuru. Dan bahkan juga disebut hijr, hijr Ismail. Hijr Ismail. Tapi di Al-Quran yang disebut kamar itu hujur, hujurun, jamaknya hujurat. Jadi akal itu diumpamakan kamar yang ada pintunya. Pintu bisa dibuka, bisa ditutup. Kalau ada orang ketuk-ketuk pintu, dilihat dulu. Sorry, nggak boleh masuk. Kadang-kadang menolaknya itu dengan sopan, tapi kadang-kadang dengan jebleng, tutup, enggak. Nah, itu akal kita itu mempunyai daya seleksi. Yang ini masuk, yang ini tidak. Ya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu menempuh cara hidup yang berbeda-beda sesuai dengan pola pikir masing-masing. Nah, kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu membuka pintu, tapi dengan hati-hati, ya,
membuka pintu dengan hati-hati, karena kalau tidak hati-hati nanti akan kemasukan sesuatu yang meracuni pola pikir. Jadi di saat yang perlu tutup, tapi bila ada informasi yang baru itu misalnya, coba saja didengarkan dulu, kemudian kalau tidak cocok kita tutup gitu. Saya ambilkan beberapa ayat yang relevan dengan itu supaya kita bisa memahami lidhi hijr dengan lebih baik. Orang kafir itu menutup diri atau pintu dari akalnya itu ditutup kalau ada informasi kebenaran dari Allah, termasuk Al-Quran. Allah menyebut di kitab Fussilat, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Al-Quran ini adalah kitab yang diuraikan ayat-ayatnya sebagai bacaan dalam bahasa Arab bagi orang-orang yang berilmu. Jadi untuk memahami Al-Quran dibutuhkan ilmu, tidak asal berpendapat saja. Banyak orang yang membaca satu ayat kemudian ditafsirkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, itu dia berarti memahami Al-Quran tanpa ilmu yang benar. Nah, Al-Quran ini pelajaran bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang benar. Di dalam Al-Quran itu ada isi informasi-informasi yang basyira wa nadhira, informasi yang menyenangkan dan informasi yang wanti-wanti atau menakut-nakuti. Informasi yang menyenangkan dan informasi yang menakut-nakuti atau memberi peringatan. Seringkali basyiron diartikan kabar gembira, ya. Basyiron itu karena kabar gembira itu memberikan kesenangan, maka diartikan basyiron itu yang memberi kabar gembira. Mungkin lebih enak, lebih mudah dirasakan kalau kita mengatakan Al-Quran itu ya menyenangkan, tapi juga memberi peringatan. Maka kita ambil pelajaran dari situ. Coba sikap orang bagaimana? Fa'a'radu aktsaruhum fahum la yasma'un. Tapi sebagian besar dari mereka itu berpaling, sehingga mereka tidak mau mendengarkan. Coba fa'a'radu aktsaruhum, sebagian besar dari kita itu nggak mau mendengarkan Al-Quran. Jangankan memang orang jalanan, orang yang di masjid saja juga seringkali malas mendengarkan. Ya, misalnya ada waktu, tetapi ketika diajak mempelajari Al-Quran pergi, ya, itu kan berarti tidak tertarik, kecuali memang kalau memang ada kesibukan. Nah, ini sebagian besar itu pada berpaling, karena berpaling mereka tidak mau mendengarkan. Akal tak kok di sini ayat ini kaitannya dengan mendengar. Memang dekat sekali hubungan antara pendengaran kita dengan kecerdasan kita. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kita menjual mobil kepada calon customer, calon pembeli, kita pelajari dulu dia itu tipe orang yang auditory atau yang visual. Orang yang visual itu lebih suka atau lebih mudah memahami hal-hal yang kelihatan mata. Jadi kalau dia visual, kasih tahu tentang penampilan. Wah, ini BMW baru, Pak, bentuknya cantik, manis, tidak tajam-tajam ujung-ujungnya. Kalau tajam-tajam itu kan kelihatan terlalu lelaki gitu. Nah, ini juga tidak terlalu kelihatan perempuan. Jadi perempuan memakai juga cocok, laki-laki juga cocok, dan sebagainya. Tapi kalau orang itu tipe auditory, itu kita informasinya lebih banyak logika-logika, mekanisme-mekanisme.
Ini dilengkapi dengan mesin yang canggih, Pak. Ada turbo, sama-sama 2000 cc, tetapi dia bisa lebih cepat dibanding dengan mobil lain yang 2000 cc. Terus dikasih tahu mekanismenya, pengereman dan sebagainya. Nah, itu jadi orang yang auditory itu lebih dekat dengan logika-logika. Nah, oleh karena itu dekat sekali kalau kita memberitahu orang yang berakal itu dengan penjelasan-penjelasan yang didengar telinga. Dari situ bisa juga kita pahami di surat Al-Qasas itu ketika Allah bercerita tentang siang dan malam. Kalau Allah menciptakan malam hari terus-menerus, siapa yang bisa menciptakan siang hari? Dan kalau Allah menciptakan siang hari terus-menerus, siapa yang bisa menciptakan malam hari? Nah, dua ayat itu, yang pertama diikuti dengan pertanyaan, apakah kalian tidak mendengar? Baru yang kedua, apakah kalian tidak melihat? Berita tentang informasi tentang siang dan malam, tapi pertanyaannya, apakah kalian tidak mendengar? Mestinya siang dan malam itu kan terang dan gelap. Kita melihat terang dan gelap itu dengan mata. Tapi pertanyaannya, mendengar dulu. Ya, karena mendengar itu lebih banyak menyerap informasi-informasi yang dicerna, yang bisa dicerna oleh akal. Oleh karena itu, pendengaran itu lebih penting daripada penglihatan. Ya. Orang yang buta tapi bisa mendengar, dia bisa lebih cerdas dibanding dengan orang yang bisa melihat tetapi tidak bisa mendengar. Misalnya orang yang bisu tuli, kalau dia tuli tidak bisa mendengar, ya dia akan bisu karena dia tidak bisa mempelajari suara. Nah, kemudian wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, dan mereka mengatakan bahwa hati kami tertutup, fi akinnah, ada perintangnya terhadap apa yang engkau ajakkan kepada kami. Jadi mereka menolak, enggak. Terus kalau dikasih penjelasan, aku nggak paham, aku nggak ngerti apa maksudmu. Ya. Ada di dalam Al-Quran, manafqahu katsiran mimma taqulun. Kami tidak paham kebanyakan dari apa yang kamu bicarakan itu. Di seorang nabi, kalau nabi itu memberi penjelasan itu kan jelas sekali, memberi keterangan itu jelas sekali. Tapi mereka mengatakan, manafqahu katsiran mimma taqulun. Kami tidak paham sebagian besar dari apa yang kamu omongkan. Nah, kalau tadi disebut akal itu hijr, di sini akal disebut qalbu, qulubuna, hati kami. Terus wa fi adhanina waqrun, dan di telinga kami ada sumbatan. Nah, ya kan? Kalau akalnya itu buntu, terus telinganya tidak mau mendengarkan. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kamu dan aku itu ada penghalang. Fa'mal innana amilun, sudahlah kamu lakukan apa yang kamu lakukan dan aku melakukan apa yang kami lakukan. Ya, jadi ini dari ayat ini kita bisa pahami bahwa ada orang-orang yang punya kecenderungan menutup hatinya, menutup pikirannya, tidak mau mendengarkan dan mencerna informasi baru meskipun informasi baru itu benar. Nah, yang baik kita itu mesti membuka hati kita, membuka pikiran kita. Membuka pikiran itu ada yang mengatakan open minded, ada yang mengatakan open hearted. Ya. Untuk membedakan arti kata open minded dan open hearted, silakan buka di kamus. Ya. Allah berfirman, qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Katakan Muhammad, wahai manusia,
telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Al-Quran. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Al-Quran itu isinya kebenaran. Maka Al-Quran disebut Al-Haq. Telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Terus sikap yang baik bagaimana? Famanih tada fa innama yahtadi li nafsih. Maka siapa yang mau menerima petunjuk, dia sebenarnya mau menerima petunjuk untuk manfaat dirinya sendiri. Mana arti mau menerima petunjuk? Di terjemah ini disebut yang mendapat petunjuk. Kalau mendapat petunjuk itu pasif. Saya cenderung mengartikannya aktif, mau menerima petunjuk. Dari mana pemahaman aktif mau menerima petunjuk? Ihtada itu berasal dari kata hada yahdi. Hada artinya memberi petunjuk. Kalau kata kerja, biasanya kata kerja itu terdiri dari 3 konsonan ditambah 2 konsonan, yang satu hamzah di depan, kemudian ditambah dengan tak setelah huruf pertama, jadi hada menjadi ihtada. Menurut ilmu sorof, ilmu mengenai perubahan kata, perubahan dari hada ke ihtada itu lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah dari kata ta'at, mau, tunduk. Jadi hada memberi petunjuk, ihtada mau atau taat untuk menerima petunjuk. Ya, seperti kata nasoro, nasoro menolong. Kalau jadikan intasoro, mau ditolong atau tertolong. Nah, kalau istansoro menjadi minta pertolongan. Itu bisa dipelajari di ilmu namanya sorof. Famanih tada, maka siapa yang mau menerima petunjuk, fa innama yahtadi li nafsih, sebenarnya dia itu menerima petunjuk itu untuk kepentingan diri sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Orang yang tidak mau menerima petunjuk, dia memilih jalan yang sesat, ya dia menyesatkan dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku Muhammad tidak menanggung kalian. Aku tidak bisa menanggung kalian. Wakil itu seseorang yang memberi tanggungan. Nggak bisa aku menanggung dosamu, nggak bisa. Kalian dosa-dosa sendiri, tanggung sendiri. Nah, oleh karena itu Allah ada indikasi bagi seseorang kalau orang itu memang berbakat mendapatkan petunjuk dari Allah. Siapa orang yang berbakat mendapatkan petunjuk? Allah menyebut orang yang berlapang dada. Berlapang dada. Di sini yang disebut dada, tapi yang dimaksud isinya, ya, hati. Faman yuridillahu ayyahdiyah, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam. Allah melapangkan dadanya, melapangkan hatinya, melapangkan pikirannya untuk tunduk kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mudah mendapatkan petunjuk, caranya kita buka pikiran kita untuk menerima informasi-informasi yang benar. Jadi akal kita seperti kamar tadi, buka pintunya, jangan ditutup rapat-rapat, supaya kita bisa menerima kebenaran. Tapi banyak orang yang maunya menutup diri. Kalau informasi datang dari gurunya, misalnya Pak Andi, aku mau mendengarkan. Tapi kalau dari Pak Jum, aku nggak mau mendengarkan. Jadi itu artinya menutup diri. Nah, orang yang menutup diri, yaitu akan yang namanya menutup. Ilmunya hanya bisa dapat dari Pak Andi, nggak bisa dapat ilmu dari Pak Jum. Nah, oleh karena itu kita biasakan menerima informasi kebenaran, menerima reasoning, alasan-alasan dari orang berbagai pihak. Mendengarkan pengajian, dengarkan dari pengajian ustadz siapa saja, jangan hanya pilih-pilih. Kalau hanya pilih-pilih berarti
kalau Ustadz itu kamarku aku tutup, pintu tutup rapat. Tapi kalau untuk Ustadz yang lain, yang ini aku buka lebar-lebar. Kita biasakan dengan membuka hati, membuka pikiran, ya. Yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyaqa. Tapi orang yang memang berbakat sesat, dadanya itu rasanya seperti sesak. Pikirannya sesak. Aku enggak cocok. Yaj'al sadrahu dayyaqan harajan. Sesak dan sempit, ka'annama yas'adu fis sama', sebagaimana atau seperti orang yang sedang mendaki ke langit. Coba, Al-Quran ini diturunkan pada zaman Rasulullah SAW. Saat itu ilmu fisika belum banyak berkembang, tapi Allah mengungkapkan bahwa orang yang naik ke atas itu nafasnya makin sesak, ya. Jadi kalau kita mendaki gunung makin tinggi, pernafasan kita makin sesak karena oksigen menjadi makin tipis. Ya, Rasulullah kan nggak pernah naik gunung yang tinggi sekali. Tapi ada informasi begini, ini tandanya mukjizat, ya, mukjizat. Tidak mungkin Rasulullah sendiri mengarang seperti ini. Ya. Kemudian, kalau kita menghendaki mendapatkan petunjuk dari Allah setiap saat, caranya gimana? Setiap kali kita melihat peristiwa, setiap kali kita melihat kejadian atau melihat keadaan tertentu, kita harus mendapatkan pelajaran dari situ. Karena hidup ini hanya sekali, pengalaman yang kita alami itu juga seringkali tidak terulang, atau boleh dibilang setiap kejadian itu unik, ya. Tidak pernah sama karena variabel-variabel yang mengitari itu berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap kali kita melihat kejadian, pelajaran apa yang aku bisa ambil dari sini? Ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka tidak jalan-jalan di muka bumi dan mereka menggunakan pikiran mereka untuk memikir tentang hal itu, tentang hal-hal yang dia lihat di muka bumi ini. Au adanu yasma'una biha, atau telinga yang mereka gunakan untuk mendengar. Jadi kita mesti membuka hati, membuka pikiran, terus informasi atau kebenaran itu masuk ke dalam akal kita melalui indera. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan indera kita. Dengarkan cerita baik-baik. Au adanu yasma'una biha. Bukankah mereka mempunyai telinga yang mereka bisa gunakan untuk mendengarnya? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya mereka itu orang yang tidak mau mempelajari itu sama dengan buta. Nah, tadi disebut mendengar, tapi di berikutnya disebut buta dari penglihatan. Bukan buta mata dalam penglihatan, walakin ta'mal qulub, tapi buta hati, allati fis sudur, yang ada di dada. Ya, maka ini mendorong kita untuk selalu belajar. Saya tadi mengatakan setiap kali ada kejadian harus ada pelajaran yang saya peroleh. Jadi kalau begitu orang Islam itu belajar terus. Iya, harus belajar terus setiap saat. Contohnya, melihat kejadian alam, itu mesti dipelajari. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan atau perubahan dari malam ke siang hari, siang ke malam hari, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal. Nah, ini di sini orang yang punya akal disebut ulil albab. Siapa orang yang bisa memanfaatkan akalnya dengan baik? Ada dua prinsip utama, yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nomor satu, harus selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau ibaratnya antena kita pasang selalu nyambung ke Allah. Terus
baik kita berdiri, duduk, ataupun tidur-tiduran. Artinya jangan pernah lepas kita berkomunikasi dengan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka mau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa saja? Kenapa sih Allah menciptakan nyamuk? Kenapa sih Allah menciptakan setan? Nah, itu kita pelajari. Sampai kita belajarnya jangan berhenti sebelum mencapai kesimpulan. Kesimpulannya sampai ke Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Jadi ketika kita pelajari, oh ternyata ada gunanya ya. Ternyata ada gunanya. Mohon maaf, saya kalau ambil contoh, saya suka yang dekat. Kok ada pergantian pengurus, kok Pak Andi lagi sih yang diangkat? Berapa periode Pak? Yang ketiga. Emangnya nggak ada orang lain yang bisa nangani masjid ini? Ya ada. Tapi di situ ada pelajaran. Kenapa Pak Andi yang dipilih? Oh, Pak Andi itu orangnya bisa mengakomodasi ide orang yang berbeda, sehingga kelompok A senang sama Pak Andi, kelompok B senang sama Pak Andi, kelompok C senang sama Pak Andi. Nah, terus kalau begitu, kalau aku kepengen menjadi pemimpin yang baik, aku harus berusaha untuk merangkul semua anggota yang aku pimpin. Ya, antara lain itu yang pelajari. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah, apapun, di situ ada pelajaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau Allah, Maha suci. Kalau kita mengatakan Maha suci, Allah itu Maha suci dari apa? Maha suci dari sekutu dan Maha suci dari kekurangan apapun. Jadi ketika Allah menciptakan lalat misalnya, itu kita mengakui Allah itu Maha suci. Tidak salah Allah menciptakan lalat itu. Lalat itu sangat berguna. Tapi kita suka-suka tidak suka. Bukan, kita usir lalat, tetapi kita tidak usah membenci lalat. Karena Allah menciptakan lalat itu banyak manfaatnya. Antara lain ya, lalat itu kalau makan sesuatu sambil nelor, sambil beranak. Jadi kalau ada bangkai tikus, dia makan atau apa dari tikus itu ketika proses membusuk, sambil makan dia sambil bertelur. Telurnya itu menjadi larva, menjadi belatung. Belatung itu sangat bermanfaat untuk menghabiskan sisa-sisa bangkai itu supaya cepat hilang. Kalau tidak ada lalat, siapa yang makan bangkai itu? Karena itu kita mendapat kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata Engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Karena pemahaman kita tentang ciptaan Allah itu terbatas, maka kita mohon ampun kepada Allah bahwa kami memang belum maksimal dalam belajar. Oleh karena itu mohon ampun Allah, faqina adzabannar, jagalah kami dari siksaan di neraka. Apa hubungannya kurangnya ilmu dengan neraka? Iya, kalau kita itu kurang ilmu, kita itu nggak bisa bersyukur. Kalau kita tidak tahu gunanya lalat, kan kita tidak bisa bersyukur. Terima kasih Allah, Engkau telah menciptakan lalat. Dan kita kalau tidak punya ilmunya, ya udah, lalat itu memang binatang sukanya begitu. Kita tidak menganggap bahwa itu rahmat dari Allah, rahmat dari Allah. Ya antara lain, kalau misalnya terutama misalnya seperti kupu-kupu itu kalau makan, kalau bertelur itu ditaruh di pohon. Kenapa? Ya nanti kan dia menjadi belatung, terus jadi makin lama makin besar, terus jadi kupu-kupu. Nah, itu cara Allah memberi makan kepada burung. Burung-burung itu makan apa kalau tidak ada persediaannya? Oleh karena itu Allah menciptakan kupu-kupu supaya
meninggalkan larvanya itu di pohon-pohon. Nanti kalau larvanya makin tumbuh, nah itu makanan burung. Ya, jadi alhasil kita didorong oleh Allah untuk selalu belajar, supaya kita bisa belajar lagi, maka kita buka pikiran kita. Ya, ini contoh lagi misalnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bi azwajam min nabatin syatta. Kami turunkan air dari langit. Kemudian kami tumbuhkan tanaman-tanaman. Coba perhatikan, tanaman di sini disebut azwaj. Azwaj itu pasangan. Jadi di dalam tanaman itu ada pasangan. Min nabatin syatta, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Kalau kita lihat, air hujannya sama, hidrogen, oksigen, komposisinya sama, semuanya tawar. Tapi ketika disiramkan kepada pohon mangga, buahnya manis, ada asam-asam sedikit. Ketika disiramkan kepada pohon pepaya, enak. Disiramkan kepada pohon jeruk, asam. Airnya sama. Jadi kita mesti mengambil pelajaran dari situ. Oh, Allah ini sangat sayang kepada kita. Badan kita ini mempunyai kebutuhan vitamin-vitamin yang berbeda, mineral-mineral yang berbeda. Oleh karena itu Allah memberikan pepohonan yang buahnya berbeda-beda yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terima kasih Allah. Nah, kalau kita tidak memahami itu, kan kita tidak bisa berterima kasih. Maka belajar itu penting. Terus yang menikmati pepohonan itu siapa? Kita. Kulu war'au an'amakum. Silakan makan dan ternaklah binatang-binatangmu, ya, binatang ternakmu itu suruh makan. Pepohonannya kita makan langsung, binatangnya makan pohon, makan tanaman, nanti dagingnya kita makan lagi. Jadi semuanya untuk kita. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal.